Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita mulainya dari Al-Fatihah aja ya. Tepat disebut Al-Fatihah itu namanya pembukaan. Turunnya di Mekah. Suratnya ayatnya dari 1 sampai 7. Jumlah ayat di dalam Al-Qur'an ada 6.000 ayat. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah yang lebih dari 6.000 tersebut. Ada yang menyatakan tidak lebih dari 6.000 tersebut. Ada pula yang menyatakan jumlahnya 6.236 ayat. 30 juz itu ya. Itu ada yang bilang 6.000, ada yang bilang 6.236 ayat. Yang terakhir ini disebut oleh Abu Amr Al-Dani dalam kitabnya Al-Bayan. Mengenai jumlah kata, tadi ayat ya. Kata menurut Al-Fadl bin Sadjan dari Atha bin Yasar sebanyak 77.439 kata. Sedangkan mengenai hurufnya, Salam Abu Muhammad Al-Hamimi mengatakan Al-Hajjaj bin Yusuf pernah mengumpulkan para qurra ahli atau ahli bacaan Al-Qur'an ya, di hupas para penghafal Al-Qur'an. Lalu ia mengatakan, beritahukan kepadaku mengenai Al-Quran secara keseluruhan. Berapa hurufnya? Setelah dihitung, mereka sepakat bahwa jumlahnya ada 340.740 huruf. Kemudian Hijaz mengatakan, sekarang beritahukan kepadaku mengenai pertengahan Al-Quran. Dan yang ternyata pertengahan Al-Quran itu adalah huruf Fa dalam kalimat wal yatalabtaf surat Al-Kahfi ya. Ya kan? Itu pertengahan tuh namanya itu. Ini saya baca singkat aja waktu baru udah. Kemudian ayat ini para ulama sepakat bahwa di dalam Al-Qur'an tidak terdapat satupun susunan kata yang ajami atau non Arab dan mereka sepakat bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat beberapa nama asing. Non Arab misalnya lafaz Ibrahim. Kan ada surat Ibrahim ya. Ya. Dan di sini Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk surat yang pertama. Nah, Bismillah itu. Ini ulama berbeda pendapat juga nih, ya kan? Ya, ada yang enggak termasuk, ya kan? Ya, ada yang bilang judul, apa yang bilang satu surat. Gitu. Ya, karena apa kalau yang bilang judul setiap surat kan ada Bismillahnya kan gitu. Gitu. Sedangkan yang maksud ayat di dalam Al-Quran Bismillah itu ada dalam surat An-Anfal. Nah, ketika Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Bilqis, dia pakai Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Bismillah sebagai pasal atau pembatas. Ada juga dalam surat An-Naml ya kan, An-Naml. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Disebut Al-Fatihah artinya pembuka kitab secara tertulis dan dengan Al-Fatihah itu dibuka bacaan di dalam sholat. Anas bin Malik menyebutkan Al-Fatihah itu disebut juga Ummul Kitab menurut jumhur ulama. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Abu Hurairah
ia menuturkan Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin adalah umul Qur'an atau umul Quran, umul kitab. As-sab'ul masani, ya, artinya 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur'anul Karim. Surat ini disebut juga dengan sebutan Alhamdu dan As-Shalah. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah SAW dari Rabb-Nya, dia berfirman, Aku membagi sholat antara diriku dengan hambaku menjadi 2 bagian. Jika seseorang hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman, Aku telah dipuji oleh hambaku. Bagi 2 bagian ya. Kemudian Al-Fatihah disebut as-shalah karena Al-Fatihah itu sebagai syarat sahnya sholat. Selain itu Al-Fatihah disebut juga asy-syifa berdasarkan hadis riwayat Ad-Darimi dari Abu Sa'id sebagai hadis marfu. Fatihatul kitab itu merupakan syifa atau penyembuh dari setiap racun. Itu wajib itu ya, Al-Fatihah pada sholat gitu ya. Rukun malah. Kalau untuk sholat mah rukun dia. Nggak sah. Kalau wajib kan masih boleh kalau nggak ditinggalin gitu kan. Kalau wajib kan ada denda istilahnya. Baca dalam sholat. Dalam sholat ya, disebut as-sholat itu dibaca dalam sholat. Jadi dulu sebagai asyifa, sebagai penyembuh. Ya. Tapi di sini dijelaskan yang sebagai penyembuh hadisnya maudhu katanya ya. Syekh Albani berkata maudhu, lihat Dhaiful Jami nomor 3950. Juga disebut ar-ruqyah. Untuk ruqyah juga di Al-Fatihah ini. Berdasarkan hadis Abu Sa'id, yaitu ketika menjampi atau meruqyah seseorang yang terkena sengatan, maka Rasulullah SAW bersabda, dari mana engkau tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Surat Al-Fatihah diturunkan di Mekah. Demikian dikatakan Ibnu Abbas, Qatadah, Abul Aliyah. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa surat ini turun di Madinah atau Madaniyah. Inilah pendapat Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah turunnya di Madinah katanya. Kalau juz amma itu rata-rata turunnya di Mekah. Gitu. Iya, di Mekah semua rata-rata ya juz amma itu. Ada kayaknya nggak ada yang di Madinah. Gitu hijrah baru dah tuh ya turun. Bisa jadi Al-Fatihah turun di sana karena dia kan pembuka ya kan. Tapi turunnya bisa aja belakangan kan gitu. Buktinya yang turun duluan aja taruhnya di mana tuh? Belakangan. Seperti Iqra bismi rabb. Nah, itu kan juz amma tuh. Iya kan? Lalu turun yang pertama iya. Ketika dia diangkat menjadi nabi tuh turunnya itu. Pertama berarti itu kan ya. Iya, pertama. Pada saat dia akan menjadi nabi. Iya. Pada saat dia akan menjadi rasul, surat apa ya lupa saya itu. Yang hai orang yang berselimut bangunlah. Nah, gitu. Al-Mudaththir apa kalau enggak salah ya. Mujahid atau bin Yasar dan Az-Zuhri ada yang berpendapat surat Al-Fatihah turun 2 kali, sekali turun di Mekah dan yang sekali lagi di Madinah. Jadi ada 2 pendapat nih. Ada yang bilang turunnya di Mekah, ada yang bilang turun di Madinah, ada yang bilang 2 kali turunnya di Mekah dan Madinah gitu. Sama bunyinya ya. Sama bunyinya. Sini dijelaskan pendapat pertama lebih sesuai dengan firman Allah yang turun di Mekah, ya kan? Dalam surat Al-Hijr ayat 87. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu sab'an minal masani. Artinya 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Ya, kata dia bilang begitu. Wallahu a'lam. Dan surat ini secara sepakat terdiri dari 7 ayat. Sepakat tuh 7 ayat ya. Ada yang bilang dari bismillah, ada yang bilang dari alhamdulillah. Gitu. Nanti dipecah tuh di ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu tujuhnya gitu ya.
Dan surat ini secara sepakat terdiri dari 7 ayat. Ya, hanya saja terdapat perbedaan dalam masalah basmalah. Nah, bismillah tadi ya. Ada yang mengatakan bukan ayat, ada yang bukan. Apakah sebagai ayat yang berdiri sendiri pada awal surat Al-Fatihah sebagaimana menurut kebanyakan para Kufah dan pendapat segolongan sahabat dan tabi'in, atau bukan sebagai ayat pertama dari surat tersebut sebagaimana yang dikatakan para qurra dan ahli fikih di Madinah. Dan mengenai hal ini terdapat 3 pendapat yang isinya yang insya Allah akan dikemukakan pada pembahasan berikutnya. 3 pendapat ya. Yang bilang ayat berarti dari bismillah. Yang bilang dia bukan ayat berarti itu nggak dipakai bismillahnya, dari alhamdulillah. Yang pendapat yang ketiga nanti dibahasnya. Mereka mengatakan surat Al-Fatihah terdiri dari 25 kata. Oh, ini lebih terperinci ya, 25 kata ya, dan 113 huruf. Jadi kita selama ini nggak pernah hitung ya. Gitu. Al-Bukhari mengatakan dalam awal kitab tafsir disebutkan Ummul Kitab karena Al-Fatihah ditulis pada permulaan Al-Quran dan dibaca pada permulaan sholat. Ada juga yang berpendapat disebut demikian karena seluruh makna Al-Quran kembali kepada apa yang dikandungnya. 2 pendapat lagi kan. Ibnu Jarir mengatakan orang Arab menyebut untuk semua yang mencakup atau mendahului sesuatu jika mempunyai hal-hal lain yang mengikutinya, dan ia sebagai pemuka yang meliputinya seperti al-ra's, sebutan untuk kulit yang meliputi otak, kepala. Mereka menyebut bendera dan panji tempat berkumpulnya pasukan dengan ya. Selanjutnya keutamaan Al-Fatihah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id bin Al-Mu'alla ya, radhiyallahu anhu, katanya aku pernah mengerjakan sholat, lalu Rasulullah SAW memanggilku, tetapi aku tidak menjawabnya hingga aku menyelesaikan sholat. Setelah itu aku datangi beliau SAW, maka beliau pun bertanya, apa yang menghalangimu datang kepadaku? Maka aku menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tadi sedang mengerjakan sholat. Lalu beliau bersabda, bukankah Allah Ta'ala lebih ya, bukankah Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat An-Anfal ya, artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyuruhmu kepada yang memberi kehidupan kepadamu. Jadi artinya kita masuk sholat aja, kalau Rasul yang perintah kan berhenti sholatnya. Ya kan? Dalilnya ini tadi surat Al-Anfal. Gitu. Jadi kalau saya ulangin ya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyuruhmu kepada yang memberi kehidupan kepadamu. Kecuali bukan Rasul ya. Misalnya istri kita atau anak kita, Assalamualaikum, lagi sholat, biar aja dulu gitu. Tapi ini kan dipanggil. Kenapa nggak mau jawab? Aku masih sholat. Bukankah Allah berfirman? Nah ini tadi Al-Anfal tadi kan gitu. Jadi segala sesuatunya itu Rasul lah kita utamakan. Bahkan Umar pernah ditanya, orang yang paling kamu cintai siapa? Dibilang Rasul, engkau ya Rasulullah. Dari semua selain diriku. Kata Nabi belum mencintai aku. Kalau kamu mencintai aku lebih daripada dirimu katanya. Dari siapapun. Sekaranglah ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi dari cintanya aku kepada siapapun. Ya gitu, itu luar biasa sahabat itu. Sekarang ini orang ngaku doang cinta tapi nyelisihnya banyak kan gitu. Gitu. Ya, surat Al-Anfal ayat 24. Dan setelah itu beliau bersabda, akan aku ajarkan kepadamu suatu surat yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid ini. Maka beliau pun
menggandeng tanganku, dan ketika beliau hendak keluar dari masjid, aku katakan, ya Rasulullah, engkau tadi telah berkata akan mengajarkan kepadaku surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Kemudian beliau menjawab, benar. Itu Alhamdulillahirabbil alamin. Ia adalah As-Sab'ul Masani dan Al-Quran Al-Azim yang telah diturunkan kepadaku. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Daud, dan An-Nasai dan Ibnu Majah melalui beberapa jalur sanad yang su'bah. Para ulama menjadikan hadis ini dan semisalnya sebagai dalil keutamaan dan kelebihan sebagian ayat dan surat atas yang lainnya, sebagaimana disebutkan banyak ulama, di antaranya Ishaq bin Rohawaih, Abu Bakar, Ibnu Al-Arabi, Ibnu Al-Hafar, seorang penganut mazhab Maliki. Sedangkan sekelompok lainnya berpendapat bahwasanya tidak ada keutamaan sesuatu ayat atau surat atas yang lainnya karena semuanya merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Supaya hal itu tidak menimbulkan dugaan adanya kekurangan pada ayat yang lainnya, meski semuanya itu memiliki keutamaan. Jadi semua surat sama gitu ya kan. Dapat yang lain itu. Pendapat ini dinukil oleh Al-Qurtubi dari Al-Asy'ari, Abu Bakar, Al-Bakillani, Abu Hatim, Ibnu Hibban, Al-Butsi, Abu Hayyan, Yahya bin Yahya, dan sebuah riwayat dari Imam Malik. Ada hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Fudailul Quran dari Abu Sa'id Al-Khudri. Katanya, kami pernah berada dalam satu perjalanan, lalu kami singgah. Tiba-tiba seorang budak wanita datang. Saya berkata, sesungguhnya kepala suku kami tersengat dan orang-orang kami sedang tidak berada di tempat. Apakah di antara kalian ada yang bisa memberi ruqyah? Lalu ada seorang laki-laki yang berdiri bersamanya, yang kami tidak pernah menyangkanya bisa meruqyah. Kemudian orang itu membaca ruqyah, maka kepala sukunya itu pun sembuh. Lalu maksudnya kepala suku tadi, menyuruhnya diberi 30 ekor kambing, sedang kami diberi minum susu. Setelah itu kembali kami bertanya kepadanya, apakah engkau memang pandai dan biasa meruqyah? Maka ia pun menjawab, aku tidak meruqyah kecuali dengan Ummul Kitab. Al-Fatihah tadi ya. Gitu. Jadi bukan dikirim-kirim Al-Fatihah itu, ya kan? Orangnya ada langsung. Dari dulu ruqyah ada udah. Iya, dengan Al-Fatihah itu dipegang aja yang sakit itu dengan baca Al-Fatihah. Iya, orangnya udah ada. Maksudnya orang hidup. Itu bukan orang mati. Gitu. Kirim Surabaya nggak ada dalilnya itu. Tapi itu benar loh. Mbak saya itu tapi kecil dulu mau pergi, dia selalu bawa jaket Fatihah buat kita. Nanti kalau mau pipis sampai tempat ya di gitu. Benar. Kalau orangnya ada nggak apa-apa, boleh gitu. Jadi Al-Fatihah itu memang ada dalilnya itu gitu loh. Tapi kalau kirim kepada orang mati nggak ada. Nggak ada, Rasul nggak pernah kirim kepada Khadijah misalnya gitu kan. Al-Fatihah nggak ada. Mungkin di printer Pak ya. Walau saya nggak tahu mereka itu tahu ya. Maksudnya yang selama ini kita dengar itu begitu mungkin. Ada. Ulama bilang ada. Coba kita lihat ya. Jangan berbuat apapun sehingga kita datang dan bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahut kami, sesampai di Madinah kami menceritakan hal itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun berkata, dari mana dia tahu bahwa surat Al-Fatihah itu sebagai ruqyah atau jampi? Ya. Bagi-bagilah kambing-kambing itu dan berikan satu bagian kepadaku. Rasul minta tuh kambingnya kan, berarti boleh gitu. Nah, berarti kalau masih ada Rasul kan kita bisa bertanya kepada Rasul. Jadi kalau Rasul membenarkan atau mendiamkan, berarti itu namanya hadisnya takrir. Nah, takrir itu artinya menyetujui, gitu, disetujuin. Walaupun dia diam Pak ya. Walaupun dia diam, gitu.
Seperti misalnya siapa tuh yang selang azan tuh siapa? Bilal ya? Nah, katanya, "Wahai Bilal, aku mendengar terumpamu ada di surga. Apa yang kamu amalkan?" Enggak ada apa-apa yang kamu amalkan ya Rasulullah. Aku hanya setiap habis wudu, aku sholat 2 rakaat. Nabi diam. Bukan berarti Nabi belum mengeluarkan hadis itu, bukan, sudah Nabi ajarkan. Gitu. Tapi yang mengamalkan itu, berarti cuma mengamalkan itu aja kan? Terumpanya di surga. Jangan dikiaskan. Bilal aja bikin syariat begini-begini, nah, habis wudu sholat, ya kan? Doang ya. Iya. Kalau mau amalan aja yang itu. Jangan datang ke masjid. Tiap datang ke masjid sholat. Sujud. Bukan. Mendingan dia sholat gitu. Bukan sujud. Sujud syukur itu bukan itu. Sujud syukur itu kalau kita menikmati atau mendapatkan sesuatu yang luar biasa, Pak. Misalnya kita berangkat ke Mekah nih. Selamat dalam perjalanan. Sujud syukur boleh datang langsung situ. Kita bersyukur kan, selama ini kita berdoa kan, ya Allah selamatkan aku dalam perjalanan. Kita selamat, sujud syukur boleh. Atau kita sembuh dari sakit orang tua kita atau siapa, sujud syukur. Atau dapat duit banyak tiba-tiba gitu, ya kan? Sujud syukur kita. Gitu, sedekah sekalian kan gitu. Bukan tiap datang ke masjid sujud syukur, nggak ada dalilnya. Bidah itu namanya itu. Mengada-ada. Ya itu tadi dikiaskan dengan Bilal tadi itu. Dikiranya, katakanlah Bilal bikin syariat sendiri misalnya gitu. Katakanlah iya benar. Tapi kan ada Nabi membenarkan. Tapi sekarang ini, setahu saya gini Pak Haji. Kadang-kadang Pak Haji Lono itu kan ada yang sakit nih. Kirim doa. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau mau dia datengin, dia ruqyah, dia pegang apa yang sakitnya itu. Itu yang benar. Kirim-kirim tuh nggak ada. Kalau nggak ketemu orangnya nggak Iya. tahu dari doa ini ya. Allah alam. Lah kalau kita mendoakan orang yang jauh boleh ya kita mendoakan. Bukan Al-Fatihah itu ada nggak sih doanya di dalam Al-Fatihah itu? Nggak ada kan? Coba lihat. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Sampai iyyaka na'budu, ya. Aku menyembah hanya kepadamu. Iyyaka nasta'in, aku meminta hanya kepadamu. Selebihnya kan minta petunjuk jalan yang lurus segala macam. Masa orang yang sakit jalan lurus atau orang mati, udah mati ya selesai ya kan gitu. Gitu. Tapi dalam pembahasan itu kan tadi di ulama kan ada 2 pendapat kan. Dengan Al-Fatihah mulai dari Alhamdulillah, ada yang mulai dari Bismillah. Jadi dalam pelaksanaan dalam ruqyah itu maknanya yang mana? Apa dari Bismillah atau boleh dari Alhamdulillah? Ya berarti kalau ada pendapat itu boleh dua-duanya. Dua-duanya kan. Iya, boleh Alhamdulillah, boleh Bismillah. Gitu. Kalau kita yang orang awam ya pakai aja Bismillah gitu, karena kan Imam Syafi'i kan Bismillah kan. Gitu. Imam Ahmad enggak, Imam Malik enggak. Kena dalam hati kan gimana Pak? Dalam hati. Oh enggak, Bismillah itu boleh dijaharkan, boleh juga sir. Bukan dalam hati, enggak boleh dalam hati. Sir itu kalau dalam hati kan enggak, doa aja dalam hati enggak boleh gitu. Iya, enggak berucap berarti. Enggak berucap berarti di hati kan. Niat dalam hati iya. Niat di dalam hati iya, niat puasa, niat sholat itu dalam hati. Enggak boleh dijaharkan. Gitu. Karena Nabi yang contohkan kayak gitu. Kalau Fatihah Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim boleh dijaharkan. Jadi intinya kalau baca sholat komat kami itu ya. Jadi istilahnya nggak dalam hati, nggak diam gitu. Iya. Harus komat kami. Gitu. Harus komat kami, jangan diem. Ada kan orang kan begini aja. Saya perhati itu matanya kenal lagi bukan tempat sujud kan? Ada Pak. Hayal apa itu orangnya kan gitu loh. Walaupun sholat sir ya, zuhur, asar misalnya gitu kan, tetap harus ada mulut itu bergerak. Namanya baca kan, gitu. Kalau niat dalam hati,
Jangan usolli fardu, zuhri, arba'ah dan seterusnya kan? Tuh. Ya, arba'ah rakaat ini adaan makmuman atau imam ya kan? Iya, kalau nggak tambahin waktu jam 12 pas misalnya gitu bersama Pak ini kan lengkap ya kan gitu. Sholatnya di mana? Di masjid ini gitu kan. Kalian lengkap kan? Beritanya kepada Allah itu kan. Gitu. Dia diakui. Iya, nggak ada akhir kan. Gak ada saksi, Iya. saksi. Ternyata itu dalam hati Allah tahu. Baru bismillah, auzubillah. Kalau soal pertama kita baca tawud memang ya, habis doa iftitah. Ya, doa iftitah kan ada banyak tuh ya. Biasanya kita ada yang Allahu Akbar kabira dan seterusnya itu kan. Terus kita baca tawud habis doa iftitah, baru bismillah. Gitu. Ini tawud duluan. Belum auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kan ada lain lagi. Iya, ada yang begitu. Baru sholli fardu. Tapi ya udah kita yang namanya makmum ikut aja biarin gitu. Urusan dia sama Allah kan gitu. Apa yang dilakukan imam, kalau imam benar kita dapat pahala, kalau imam salah ya dia yang dosa, kita tetap dapat. Gitu kaedahnya. Bebas kita ya. Bebas. Ini kalau orang nggak paham kan gondok lu kesel nih, orang gimana sih nih kan gitu. Tapi kita harus berbesar hati ya begitulah karena pemahamannya dia belum paham gitu ya. Ya. Kita namanya kan diskusi ini ya. Hadis lainnya riwayat Muslim dalam kitab Sahih An-Nasai dalam kitab Sunan dari Ibnu Abbas, ia berkata, ketika Rasulullah SAW sedang bersama malaikat Jibril, tiba-tiba Jibril mendengar suara dari atas, maka Jibril mengarahkan pandangannya ke langit seraya berkata, itu adalah dibukanya sebuah pintu di langit yang belum pernah terbuka sebelumnya. Ibnu Abbas melanjutkan, dari pintu itu turun malaikat dan kemudian menemui Nabi SAW. Seraya berkata, sampaikanlah berita gembira kepada umatmu mengenai dua cahaya. Kedua cahaya itu telah diberikan kepadamu dan belum pernah sama sekali diberikan kepada seorang nabi pun sebelum dirimu, yaitu Fatihatul Kitab dan beberapa ayat terakhir surat Al-Baqarah. Tidaklah engkau membaca surat satu huruf saja darinya, melainkan akan diberi pahala kepadamu. Satu huruf saja ya. Lapas hadis di atas berasal dari An-Nasai dan lapas yang sama juga diriwayatkan oleh Muslim. Muslim juga meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, barang siapa yang mengerjakan salat tanpa membaca Ummul Quran, maka salatnya tidak sempurna. Fatihah kan Quran kan gitu. Dikatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kami berada di belakang imam. Maka Abu Hurairah berkata, bacalah Al-Fatihah itu di dalam hatimu, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Nah, coba kita lihat ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, aku telah membagi sholat menjadi dua bagian, antara diriku kepada hambaku, dan bagi hambaku ada yang meminta. Jika ia mengucapkan Alhamdulillah, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Dan jika ia mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Jika mengucapkan Maliki Yaumiddin, maka Allah berfirman, hambaku telah memuliakanku. Dan pernah Abu Hurairah menuturkan, hambaku telah berserah diri kepadaku. Jika ia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, inilah bagian antara diriku dan hambaku. Dan untuk hambaku apa yang ia minta. Dan jika ia mengucapkan ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya. Maka Allah berfirman, ini untuk hambaku dan bagi hambaku pula apa yang ia minta. Itu doang kan? Enggak ada untuk ahli kubur. Ini kan?
Alhamdulillah. Oh, itu memujiku kata Allah kan. Ar-Rahmanir Rahim, menyanjungku. Ya kan? Maliki Yaumiddin, memuliakanku katanya kan. Kemudian iyyaka na'budu. Ya, di situ kan iyyaka nasta'in, antara aku dan hambaku. Iyyaka na'budu itu aku menyembah kepada Allah dan aku meminta hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk jalan yang lurus ya. Ya, gitu. Demikian pula diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Penjelasan mengenai hadis ini yang khusus tentang Al-Fatihah terdiri dari beberapa hal. Yang pertama disebutkan dalam hadis tersebut kata salat dan maksudnya adalah bacaan seperti firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 110 yang artinya janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam salat dan jangan pula merendahkannya serta carilah jalan tengah di antara keduanya. Al-Isra ayat 110. Maksudnya jangan kamu membaca ayat Al-Qur'an dalam salat terlalu keras atau terlalu perlahan, tetapi cukuplah sekedar dapat didengar oleh makmum. Itu, no pakai speaker apa kemana-mana ganggu orang sholat kan ada gitu kan. Iya, orang di tempat lain sholat ganggu kan gitu. Kemarin nggak pernah itu, saya protes tuh urusan saya WA tuh. Itu katanya dia bilang muadzinnya yang lupa matiin. Oh iya, kayak gitu. Yang suaranya keluar kan. Iya, hari Minggu tuh kan. Kita kan kedengar lagi sholat di sini kedengaran. Iya subuh. Gitu. Sekarang udah enggak lagi. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih dari Ibnu Abbas, demikian pula firman Allah Azza wa Jalla dalam hadis ini. Aku telah membagi sholat menjadi 2 bagian di antara diriku dengan hambaku. Setengah untukku dan setengah lainnya untuk hambaku. Dan bagi hambaku apa yang ia minta. Kemudian Allah jelaskan pembagian itu secara rinci dalam bacaan Al-Fatihah. Hal itu menunjukkan keagungan bacaan Al-Fatihah dalam sholat dan merupakan rukun utama. Rukun ya Pak? Nah, rukun utama. Kalau rukunnya nggak ada kan, nggak sah sholatnya. Apabila disebutkan kata ibadah dalam suatu bagian, sedangkan yang dimaksud adalah bagian lainnya, artinya bacaan Al-Fatihah. Sebagaimana disebutkan kata bacaan, sedang maksudnya adalah sholat itu sendiri. Dan firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 78. Ya. Dan dirikanlah sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Malaikat pulang dan malaikat datang. Asar juga begitu, gantian kan. Jadi kalau kita datang duluan, yang malaikat pergi, kita nggak dapat laporan belum datang gitu kan. Yang masbuk gitu kan. Gitu. Kita hanya dicatat oleh malaikat yang jaga pada saat itu. Yang jaga tadi siang udah pulang dia lapor dia. Nanti tanya sama Allah, apa nih? Hambaku sedang sholat sebulan kayak gitu. Yang satu belum datang gitu. Yang satu kesiangan gitu. Gitu. Makanya kalau asar sama subuh itu utama tuh datang tuh. Karena 2 malaikat yang mau pulang dan malaikat yang menjaga datang itu yang catat tuh. Iya, buat catatan itu. Makanya para ulama bilang itu jangan sampai telat tuh di situ tuh gitu. Insyaallah kita enggak ya gitu. Yang paling telat maghrib dong gitu. Bentar aja udah habis tuh. Aduh, baru alhamdulillah ya. Banyak Al-Fatihah dong. Apa ya? Insyaallah udah kalau gitu kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan ke paham surah Al-Fatihah. Ya. Subhanallah. Ya, subhanallah bihamdik. Ya. Itu aja ya bisa saya sampaikan, semoga ini bermanfaat bagi diri saya. Apa yang benar milik Allah dan apa yang salah itu datang dari diri saya karena kebodohan saya. Saya mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala bihamdik. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik.